Presiden Joko Widodo mengaku sudah berbicara dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan sejumlah kepala negara dalam beberapa hari terakhir membahas situasi Palestina. Selain Erdogan, pihak yang ia ajak bicara itu antara lain Yang di-Pertuan Agong atau Raja Malaysia Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandariah, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani, dan Sultan Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah. Dalam beberapa hari terakhir, saya berbicara dengan Presiden Turki, Yang di-Pertuan Agong Malaysia, PM Singapura, Presiden Afghanistan Sultan Brunei Darussalam, dan PM Malaysia, kata Presiden Jokowi lewat akun Twitternya pada Sabtu 15 Mei 2021. Dalam pembicaraan itu, kata Jokowi, para pemimpin berbicara tentang perkembangan global, termasuk tindak lanjut ASEAN Leaders Meeting, perkembangan di Afghanistan, dan situasi yang sangat memprihatinkan di Palestina. Indonesia mengutuk keras serangan Israel yang telah mengakibatkan hilangnya nyawa ratusan orang, termasuk perempuan dan anak-anak. Agresi Israel harus dihentikan, cetus Presiden Jokowi. Diketahui situasi di jalur Gaza, Palestina terus memanas. Terakhir 10 orang yang merupakan satu keluarga tewas akibat serangan udara Israel yang menghantam rumah di Gaza. Petugas di lapangan menyebut korban tewas terdiri dari 8 anak dan 2 perempuan. Secara total jumlah korban tewas di Gaza setidaknya mencapai 132 orang. Sebelumnya Presiden Joko Widodo, seperti disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mendesak Dewan Keamanan PBB mengambil langkah nyata dalam menangani konflik Israel dan Palestina. Tindakan Israel mengusir Palestina dari Sheikh Jarrah dan penyerangan di Masjid Al-Aqsa, Presiden Jokowi menegaskan tidak dapat dibiarkan. Bapak Presiden juga menyampaikan Indonesia mengutuk tindakan tersebut dan mendesak PBB untuk mengambil langkah nyata terhadap pelanggaran yang terus dilakukan Israel. Indonesia akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina, kata Menlu Retno Marsudi pada Rabu 12 Mei 2021. Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga menyatakan Indonesia sebagai anggota Biro sekaligus Wakil Ketua The Committee on the Exercise of the Inalienable Right of the Palestinian People mengusulkan agar Organisasi Kerjasama Islam dan Gerakan Non-Blok segera bertemu untuk membahas masalah ini. The Committee on Exercise of the Inalienable Right of the Palestinian People merupakan komite yang dibentuk pada 1975 dan berada dalam Majelis Umum PBB untuk memperjuangkan hak-hak Palestina, termasuk kemerdekaan Palestina. Indonesia juga terus mendesak agar Dewan Keamanan PBB dapat mengambil langkah nyata, menghentikan seluruh kekerasan dan menghadirkan keadilan dan perlindungan bagi Palestina. Sudah terlalu lama hak Palestina digerogoti Israel. Indonesia akan selalu bersama rakyat dan bangsa Palestina dalam memperjuangkan hak-haknya, tutur Retno Marsudi. Suasana di kawasan kembali panas pada Senin 10 Mei 2021, tepatnya ketika warga Israel menyatakan ingin memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa untuk memperingati pendudukan wilayah Yerusalem. Kepolisian Israel sebenarnya sudah melarang warga ke kompleks Masjidil Aqsa karena sedang Ramadan. Mereka pun menutup Masjid Al-Aqsa. Pendudukan itu sendiri tidak diakui oleh komunitas internasional. Ratusan warga Palestina lantas menyambangi Masjid Al-Aqsa dan dilaporkan melempari batu ke arah petugas keamanan. Bentrokan antara warga Palestina dan aparat Israel tak terbendung. Serangan udara Israel menewaskan sebanyak 32 warga Palestina di Gaza, sedangkan serangan dari kubu Palestina menewaskan 3 orang warga Israel. Ini merupakan serangan paling berat antara Israel dan Hamas sejak Perang 2014 di Gaza.